wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, selamat pagi. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita buatkan dulu kesepakatan belajar ya. Jadi ibu bagikan kertas ini nanti. Kamu tulis apa-apa saja yang menjadi kesepakatan belajar kita. Setelah kalian tulis, silakan tempelkan di papan tulis. Ya, ibu ya, ngerti? Semua. Silakan ibu bagikan kertasnya. Kemudian silakan kamu tulis, silakan ke belakang. Langsung ditulis kesepakatan belajar apa saja yang kalian inginkan. Ya, silakan. Nah, ke belakang ya. Nah, ini untuk laki-laki. Silakan ditulis. Kalau sudah siap ditulis, silakan tempelkan di papan tulis. Ya, silakan kalian tulis langsung. Bagian ibu yang sudah siap ya apa ini? Ya, dibuat namanya boleh. Kalau tidak dibuat pun boleh. Langsung saja ditulis apa saja kesepakatan belajar yang kalian inginkan. Nah, silakan tulis. Bagian ibu yang sudah siap, silakan tempelkan ke depan. Ya, tulis ya. Nah, kalau sudah siap, silakan tempelkan. Ini ibu kasih perekatnya. Silakan, Neriza, langsung saja ditulis ke depan. Langsung ditempelkan maksud ibu. Nah, Amira sudah itu, Amira tempelkan saja lagi kalau sudah siap. Bagaimana anak ibu yang laki-laki sudah siap? Farel, Faisal, ya Faisal sudah siap. Silakan tempelkan ke depan. Ya, tempelkan. Itu saja. Ya, Pak Is sudah siap Pak Is. Silakan tempelkan ke depan. Bersusun ke bawah saja buat ya. Ya, itu saja Pak Is. Tidak usah semuanya. Ya, siapa lagi? Ya, coba. Silakan ya, ke depan, tempelkan. Ya, nggak usah dirapatkan baik, geser ke sampingnya satu lagi geser. Sini letakkan dulu. Ya, di sini. Baru ke bawah. Ini letakkan. Jadi ya. Di bawah punya hidung, belakang geser. Ada apa itu? Ya, belakang geser ya. Tekan di bawah. Tekan semuanya. Sedikit saja ya. Siap semua.
Ya. Nah, bagi anak ibu yang sudah ke depan, silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Nah, baik. Ya, silakan. Ya, terima kasih anak-anak ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam menyebutkan kesepakatan kelas kita hari ini. Coba kita baca sama-sama ya. Ya, ini kesepakatan kelas ini. Apakah anak ibu semua sudah setuju kita buat kesepakatan kelas seperti ini? Ya, sudah. Ibu nanti buatkan ke dalam bentuk ibu susun, baru kita tempelkan di dalam lokal kita ini. Nah, terima kasih anak ibu semua. Mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak selaku Kepala SPDB 12 Malam. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu selaku tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja di SPDB 12 Malam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sosialisasi yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan dari dilakukannya sosialisasi ini adalah yang pertama, kita sebagai pendidik bisa menerapkan budaya positif di sekolah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu membuat aksi nyata dengan mensosialisasikan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Cica Pusmoyo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Unit tempat kerja saya adalah di SD Negeri 12 Paman. Baik, sebelum kita melanjutkan lebih dalam memahami tentang budaya positif, terlebih dahulu kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya, biasanya budaya itu sinonimnya itu tentang kebudayaan, kebiasaan, sedangkan positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi yang budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di suatu sekolah dengan penerapannya berpihak kepada murid, sehingga murid bisa mengembangkan bakatnya seperti secara mandiri, lebih memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab. Di dalam budaya positif ini ada beberapa bagian yang perlu kita dalami, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin. Kita menilai, menganggap bahwa disiplin itu adalah suatu tata tertib atau peraturan, atau sering kita hubungkan disiplin itu kepada hukuman, sehingga murid memiliki rasa ketidaknyamanan kalau memegang kata disiplin. Sementara di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini disiplin positif itu bukanlah menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anak, tetapi kita sebagai pendidik harus bisa mengontrol anak tersebut, harus bisa menuntun anak tersebut sehingga dia memiliki kontrol diri yang baik dan memiliki
diri yang tinggi. Disiplin itu berbeda sekali dengan hukuman. Jadi disiplin tidak sama dengan hukuman. Untuk membentuk disiplin positif di sekolah, yang akan kita buat nanti, kita laksanakan itu mengenai nilai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk lebih kecilnya. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu, kita di sekolah bisa menerapkan membuat keyakinan kelas. Atau kalau di dalam lingkup sekolah itu disebut dengan keyakinan sekolah. Jadi tidak ada lagi yang namanya tata tertib ataupun peraturan. Yang namanya sekarang adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di mana yang disiplin positif itu, setiap keyakinan kelas itu kalimatnya itu menggunakan kata-kata yang positif. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Misalnya harus tepat waktu datang ke sekolah. Nah, itu bisa masuk ke dalam keyakinan kelas. Tapi kalau tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu tidak masuk ke dalam disiplin positif. Jadi, untuk membentuk keyakinan kelas nanti, kalimat yang kita gunakan itu merupakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi, untuk membentuk kalimat disiplin positif itu, kita berpatokan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu ada 6. Tetapi karena kita lingkup adalah sekolah, jadi kita bahas saja tentang profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui sekarang, yang sedang hangat-hangatnya, yaitu kurikulum merdeka. Tujuan utama atau tujuan akhir dari kurikulum merdeka itu adalah membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 poin. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berinovasi, bernalar kritis, berpikiran global, kemudian gotong royong. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam disiplin positif. Nah, di sini ada yang dikatakan dengan teori motivasi. Jika di suatu sekolah, murid melaksanakan suatu peraturan atau disiplin positif, dia memiliki 3 motivasi. Nah, di antara 3 motivasi ini, ada satu motivasi yang perlu kita sebagai pendidik harus kembangkan kepada anak didik. Nah, kita lihat yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid kita atau peserta didik kita, kalau dia melakukan atau melaksanakan suatu peraturan atau keyakinan kelas, ada terindikasi motivasinya hanya untuk sekedar menghindari hukuman. Nah, jadi di sekolah kita kan biasa karena takut hukuman dia melaksanakan titik kelas. Karena takut hukuman dia melaksanakan PR-nya. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi ini tidak boleh ada dalam diri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebenarnya kenyataannya setiap yang kita lakukan kita memberikan imbalan. Tetapi motivasi yang seperti ini tidak bisa lagi kita laksanakan. Contohnya begini, ayo Ibu, bagi yang tidak mendapat nilai, bagi yang cepat selesai mengerjakan tugas akan dikasih bulan-bulan. Itu kan hadiah. Sekarang tidak boleh lagi memberikan berupa penghargaan atau imbalan kepada murid. Memang kenyataannya sekarang masih kita laksanakan hal demikian, tetapi kita mulai menguranginya. Kita tidak bisa memberikan imbalan ataupun beberapa penghargaan kepada murid kita. Hal ini dapat berdampak buruk kepada murid lain. Apa dampaknya? Murid tersebut, murid yang lain yang tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, dia akan merasa iri kepada temannya yang mendapat hadiah yang sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ada kelemahannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah yang akan kita gali dari dalam diri. Mereka tidak takut hukuman, mereka tidak mengharapkan penghargaan, tetapi mereka memiliki kepercayaan diri, memiliki kesadaran diri. Saya melaksanakan keyakinan
perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, misalnya murid yang mengalami masalah, bagaimana cara kita menangani masalah tersebut? Seandainya kita memberi hukuman, itu sifatnya negatif. Negatif berdampak kepada diri murid. Apa akibatnya? Murid akan membenci peraturan. Kalau kita memberi hukuman terhadap anak yang salah, mereka akan membenci, bukan justru akan berubah perilakunya. Dia akan membenci peraturan. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Silakan keluar. Atau diberikan hukuman secara fisik. Lebar telinganya, itu tidak akan merubah perilaku murid. Itu bahkan akan mendorong murid menyalahkan diri, atau mendendam guru, atau membenci peraturan. Jadi perilakunya tidak akan berubah. Kalaupun berubah hanya sementara dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin minggu depan dia berubah, tapi minggu berikutnya dia akan pulang kembali. Kalau penyelesaian yang kita lakukan terhadap murid itu berupa hukuman. Nah, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, kenapa menyembunyikan kesalahan? Misalnya, kenapa PR-nya, gimana dikerjakan PR-nya? Padahal dalam hatinya dikerjakan di sekolah. Dia berbohong untuk menghindari hukuman, dia berbohong. Tidak, Bu, saya mengerjakannya di rumah. Nah, itu kan mengajarkan anak kita untuk berbohong. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bersifatnya netral. Maksudnya di sini, kalau kita melaksanakan peraturan, kita beralih kepada konsekuensi. Kita tanya, kita tidak marah-marah, tetapi kita tanya, apa konsekuensi kalau seandainya tidak mengerjakan tugas? Nah, misalnya diberikan jam tambahan, waktu bermain kerjakan PR ini. Nah, yang lain boleh istirahat, tetapi dia mengerjakan PR-nya sendirian. Itu yang berbentuk konsekuensi. Tetapi yang berbentuk konsekuensi walaupun netral, itu juga memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Nah, anak akan kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri. Terasa kehilangan. Dia akan merasa kehilangan hak waktu bermainnya, waktu istirahatnya terbuang karena konsekuensi yang kita rasakan. Jadi tetapi kalau dibandingkan dengan hukuman lebih baik konsekuensi. Kita tidak marah-marah, kita tanya mereka apa konsekuensinya, dia laksanakan. Tetapi masih memiliki kekurangan, yaitu kehilangan hak. Kemudian yang disebut dengan restitusi. Nah, inilah yang paling baik. Inilah yang akan kita coba sebagai pendidik menangani masalah anak, apapun masalah anak, kita tangani dengan cara restitusi. Itu bersifat positif. Apa yang restitusi itu? Itu adalah menyelesaikan masalah anak dengan membimbing anak, membantu anak merefleksikan dirinya. Dengan cara bagaimana? Kita pecahkan apa masalahnya, kita bantu apa solusinya. Walaupun murid tersebut yang akan mencari alternatif tindakan yang lebih baik, tetapi kita bantu dia. Kita refleksikan, kita tidak usah marah-marah, kita tidak dari usah beri konsekuensi, kita selesaikan secara pribadi sehingga anak tersebut kalau kembali ke lingkungan kelasnya dia tidak terbebani. Tidak terbebani. Kemudian ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi karena peraturan atau tata tertib sekolah sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah bentuk kesepakatan kelas yang kita laksanakan di sekolah di kelas sendiri. Tapi kalau keyakinan sekolah itu sudah mencakup sekolah. Nah, jadi untuk langkah yang pertama kita sebagai pendidik mulai-mulailah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu boleh kita buat setiap hari kalau buku, boleh kita buat secara berkala. Nah, keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Yang membuatnya adalah murid dibantu oleh guru. Bukan guru yang memberikan keyakinan kelas itu, tetapi murid. Murid bebas mengeluarkan aspirasinya apa yang mau dia di kelas itu. Tetapi guru tetap membimbing bukan memberi kebebasan seluas-luasnya.
yang disebut tadi adalah profil derajat Pancasila. Nah, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang 5 inilah seandainya di antara satu di antara yang 5 ini murid kita tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, itulah makanya mereka melakukan suatu permasalahan. Dia ungkapkan misalnya kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu ada kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh murid, itu makanya mereka melakukan kesalahan. Contoh yang bertahan hidup. Ada anak di kelas suka meminta makanan. Nah, dia minta baik-baik, tidak mau dengannya. Akhirnya dia meminta secara kasar. Nah, itu artinya kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Bisa saja latar keluarganya yang kurang mampu, atau uang belanja yang kurang cukup. Jadi dia minta. Karena temannya tidak mau, maka terjadilah kekerasan, akan menimbulkan masalah. Begitu juga dengan kasih sayang dan rasa diterima. Apabila di dalam suatu kelas itu ada anak yang pendiam, ada anak yang tidak bisa bergaul, itu rasanya tidak bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, itu makanya kita sebagai pendidik kita lihat kalau ada anak yang murung, artinya dia memiliki masalah. Apakah temannya tidak mau bergaul dengan dia, atau masalah pribadinya di rumah? Itulah tugas kita sebagai pendidik untuk menyelesaikannya. Kemudian penguasaan begitu juga, kebebasan, kesenangan. Apabila murid kita tidak memiliki rasa senang di dalam kelas, maka pelajaran itu tidak akan sampai, tidak akan masuk ke dalam dirinya. Maksudnya begini, kalau kita memberi tindakan atau berupa hukuman sanksi, mereka memang diam di dalam kelas, tetapi diamnya itu bukan berupa perilakunya. Diam karena takut, diam karena takut dapat hukuman. Jadi di dalam kelas kita harus memberikan keleluasaan, kebebasan. Biarlah lokal itu seperti anak itu tetapi terkontrol hidupnya. Kalau kita sedang menyajikan materi, mereka diam. Tetapi kalau sedang menyelesaikan tugas, tidak apa-apa mereka berbicara. Tidak boleh begini, tidak boleh bergerak. Itu tidak bisa kita laksanakan lagi. Murid itu diberi kebebasan. Nah, inilah 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik, ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Bagian manakah yang paling baik kita miliki oleh seorang pendidik, kita sebagai pendidik? Kita lihat sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pendidik menyelesaikan masalah dengan cara berhukum, seperti yang dijelaskan tadi, murid akan mendendam, perilakunya tidak berubah. Posisi sebagai penghukum di sini, kita menghukum anak tidak saja secara fisik, tetapi secara verbal. Verbal itu sama dengan cinta. Kalau secara fisik kita jual telinganya, kita pukul tangannya, itu adalah secara fisik. Tidak boleh lagi kita laksanakan. Karena penghukum, posisi penghukum yang salah tidak akan merubah perilaku murid, tidak akan. Paling-paling berubah hanya 1 hari, 2 hari. Nah, itu yang sebagai posisi penghukum. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, itu posisi kita sebagai pendidik, kita tidak marah. Kita berbicara secara lembut, tetapi yang kita katakan itu membuat mereka merasa rendah diri, tidak percaya diri. Apa contohnya? Nah, kenapa Nak tidak melakukan PR ini? Padahal ibu sudah menjelaskan materinya dengan saya. Nah, kasihan sama ibu. Kata-kata seperti itu juga tidak bisa kita lakukan. Atau misalnya, bagaimana dengan orang tuamu kalau kamu mencuri? Apa dia tidak malu? Jadi seolah-olah anak murid itu merasa bersalah, dia akan tertekan, mentalnya akan turun. Bahkan bisa saja dia menyakiti dirinya sendiri. Tidak lagi ada kepercayaan diri. Nah, itu yang sebenarnya membuat merasa bersalah. Kemudian teman itu kita sebagai pendidik menyelesaikan masalah, kita anggap anak kita itu sebagai teman. Tetapi dampaknya kita bantu mereka menyelesaikan masalah, kita
Apa-apa kekurangan anak murid kita bantu, itu yang sebagai tema. Tetapi kekurangannya apa? Murid akan selalu tergantung kepada kita. Semua perintah yang kita katakan kalau tidak dengan guru itu, kalau tidak dengan wali-walinya, dia tidak akan menurut. Misalnya kita kan di sekolah ini ada beberapa guru. Kalau guru lain yang membersihkan lapangan, dia tidak akan mau. Itu kalau kekurangan kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu berpatokan pada konsekuensi tadi. Kita memang tidak marah, tetapi kita ajak apa konsekuensi dari perbuatan kamu ini, dari masalah ini. Silakan kamu laksanakan konsekuensinya. Nah, kekurangannya itu tadi, anak akan kehilangan hak dalam hal ini. Ada juga kekurangannya. Inilah yang disebut dengan kontrol manager. Ini adalah kontrol pendidik, posisi pendidik yang paling baik sekali. Kita tidak marah kepada murid, kita bantu mereka mengekspresikan dirinya. Dan kalau kita tanya dia, apa masalahnya? Kenapa kamu melakukan itu? Bisakah kamu memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi kita rangkul dia, kita santuni dia, sehingga dia tetap memiliki kepercayaan diri. Jadi perubahannya nanti akan dalam jangka waktu yang panjang. Di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini adalah langkah dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Misalnya ada studi kasus, ada kasus di sekolah, misalnya murid berdengar. Jadi langkah terbaik kita laksanakan adalah menerapkan segitiga restitusi ini. Apa itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan keras. Seperti contoh, ada murid kita yang sedang bertengkar. Kita tidak bisa memberi hukuman kepada mereka, kita tidak bisa membuat mereka bersalah, tetapi kita laksanakanlah, kita terapkanlah yang disebut dengan segitiga restitusi. Kalau menstabilkan identitas, itu maksudnya menstabilkan emosi. Misalnya ada anak TK, kita suruh mereka bidang kita dulu. Kita stabilkan emosinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kadang-kadang memang agak rancu pertanyaannya, kenapa melakukan seperti itu? Oh, biasa nak, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Atau ibu juga pernah melakukan itu kok. Nah, di sana adalah disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi kalau emosinya sudah stabil, barulah kita validasi kesalahan tersebut. Kita validasi apakah anak ibu sudah merasa tenang, sudah bu. Apakah perbuatannya bisa diperbaiki? Bisa. Kemudian perbuatannya apa solusinya? Nah, itu namanya memvalidasi kesalahan. Baru yang terakhir yang disebut dengan menanyakan keyakinan keras. Apakah perbuatan anak ibu sudah sesuai dengan keyakinan keras? Belum. Apa keyakinan keras yang tidak sesuai? Ya, apa kebaikannya? Apa solusinya? Nah, jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, anak akan mudah merubah perilakunya. Kita tidak marah-marah lagi. Kita rangkul dia, kita bantu dia merefleksikan dirinya. Kita cari jawaban keluarnya. Nah, itulah penjelasan singkat saya tentang budaya positif. Kemudian saya minta maaf kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak ibu. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, saya tunda jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibu yang telah memberikan nyata tentang saya lihat di sini adalah modul 1.4 sosialisasi modul 1.4 tentang budaya. Terima kasih kembali yang sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh itu sangat bermanfaat kepada kita semua, terutama memerlukan ini karena
salah satunya kami simak adalah tentang budaya positif. Karena kalau kita definisikan dari budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Inilah yang kita harapkan, kebiasaan yang baik, terutama tentang anak-anak kita di sekolah. Kalau kami simak ada terjadi namanya perubahan paradigma tentang apa itu sosial, tentang budaya positif. Kita biasanya menerapkan namanya tertib, sekolah, namun sekarang itu tidak, atau diperbaharui yang namanya budaya positif. Itu kepada yang perlu kami sarankan adalah perubahan terutama untuk tugas dan tolong dikembangkan kepada sehingga apa yang saya tadi anak-anak kita di sini kita lihat kan kita biasa menerapkan disiplin, kemudian batas tertib, padahal itu ada yang negatif dan tertib atau disiplin sekolah. Itu kami minta para guru membuat nanti misalnya budaya kelas. Kalau itu kita buat misalnya kita itu bagaimana kelasnya, bagaimana cara kelas. Tadi kami dengar ada kesepakatan antara guru dan siswa. Misalnya yang budaya contohnya tadi agak sedikit kami dengar. Misalnya kalau kamu terlambat seperti ini itu kan bukan budaya sekolah, budaya positif, tapi jatuhnya kepada lambat tertib atau sekolah. Jadi kalau dibuat misalnya kamu datang jam segini, itu kan kita lakukan seperti itu ya kepada kita dan kepada guru yang lain kita ikuti. Kalau kita semangat baik kan itu adalah untuk anak-anak kita sekolah supaya anak kita tidak merasa takut kepada gurunya, merasa rendah diri karena kita terbiasa anak-anak menyalahkan siswa, menyalahkan yang sifatnya agak menimbulkan rasa jadi kepada anak-anak, sehingga dengan adanya perubahan seperti ini yang dilakukan oleh salah seorang guru kita yang kita ketahui sebagai calon guru penggerak sehingga kita semua nanti bisa menerima perubahan. Juga kami sarankan kepada kita semua pada kesempatan ini untuk mengikuti sebagai calon sebagai itu kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih atas aksi nyatanya pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada kita semua, terutama untuk anak kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala yang telah memberikan pencerahan berupa tanggapan ataupun saran terbaik kepada saya untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah. Demikianlah sosialisasi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.